ini adalah sebuah puisi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Hujan, karya Bara Patiraja. Seandainya bisa kuhentikan hujan yang menderah kita di pojok murung ruko tua. Ingin kubasuh tubuhmu dengan 1000 cahaya bulan, lalu meminta Tuhan memberi waktu yang basah kuyup di ranting rambutmu. Begitu dingin sekujur hidupmu sebelum kau dan aku menjelma sepasang roh terlentang dalam pelukan kekal, tak terjirai angin, ku rebahkan jiwaku jauh ke dasar jantungmu. Serupa pembuluh darah meringan di setiap denyutnya yang curang. Terima kasih. Kita masuk ke acara yang berikut. Sambutan dari kakak founder komunitas Baca Mas Dewa, kakak Ognus Bahi, kakak Bosko Bahi, dan David Muda, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam buat kita semuanya. Salam sehat, salam literasi. Pada tempat yang pertama yang kami hormati Bapak Desa beserta jajarannya, Ketua OI beserta Bunda Veronica, founder Sanggar Seni Sinaria yang menjadi ibu dan ayah bagi komunitas Baca Mas Dewa selama perjalanan 1 tahun ini. Dan semua undangan serta seluruh masyarakat yang hadir pada malam ini yang kami hormati. Tidak terasa perjalanan komunitas hari ini memasuki usianya yang ke-1 tahun. Mungkin Bapak Ibu dan seluruh masyarakat sekalian melihat kondisi dan perjalanan kami yang dengan cara dan upaya kami sendiri bertahan sampai sejauh ini. Mungkin kalian atau sebagian orang menganggapnya remeh atau mereka pasti menjalannya tidak ada tantangan. Sungguh 1 tahun ini merupakan waktu yang sangat menguji kesabaran serta emosi kami membimbing anak-adik kami selama 1 tahun ini. Mungkin belum seberapa
Mungkin kami belum melakukan hal-hal hal-hal yang belum dampaknya belum terasa sampai saat ini. Namun kami percaya bahwa apabila kami terus dipercayakan untuk membimbing regenerasi atau generasi Watololong yang percaya 10 atau 20 tahun kemudian akan ada lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari rahim Watololong. Pada tempat yang berikutnya, kami sebagai founder serta seluruh anggota menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada semua sponsorship yang dengan cara dan usahanya sehingga menyumbangkan sebagian rezekinya sehingga acara pada malam hari ini dapat kami selenggarakan. Juga satu hal yang saya ingin sampaikan dan tekankan bahwa suatu peradaban itu tidak dibangun, saya percaya bahwa suatu peradaban itu tidak dibangun oleh banyak orang, tetapi oleh segelintir orang yang punya optimisme tinggi dan semangat yang tinggi. Dan optimisme dan semangat yang tinggi itu saya temukan di anggota komunitas Baca Mas Dewa saat ini. Dan saya percaya Watololong akan melahirkan orang-orang hebat 20 tahun atau 15 tahun kemudian. Pada tempat yang berikut, saya selaku ketua dan founder komunitas Baca Mas Dewa menyampaikan permohonan maaf apabila dalam berjalannya acara ini terdapat banyak kekurangan. Karena yang menyiapkan acara, yang menyelenggarakan acara adalah kami dengan usia-usia yang masih sangat labil, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terdapat banyak kekurangan. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu pesan buat adik-adik sekaligus kita semua yang hadir. Adik-adik sekalian, usia kita sudah 1 tahun dan kita sudah sama-sama merasakan sulitnya suka duka selama 1 tahun ini. Namun perjalanan kita masih sangatlah panjang. Mari kita perpendek perjalanan kita dengan membaca. Salam literasi. Terima kasih. Udah bareng, tahu kira berapa orang kalau puru bareng dulu bareng biar kau dia. Dari gua berjalan 1 tahun untuk memperjuangkan komunitas di kurasa 10 tahun. Ini memang luar biasa. Tantangan dan budaya kok. Sebuah komunitas untuk berdirinya dan bertahan lama sampai 1 tahun, gua alami baru ini komunitas yang kami bentuk kampanye sampai ini. Malam ini jadi berasa luar biasa sekali. Yang pertama kemarin terima kasih untuk Bunda Lawi Adunara. Terima kasih untuk Bapak Desa. Terima kasih untuk semuanya, orang tua dan adik-adik Wahangkaya dari anggota komunitas Baca Mas Dewa. Karena kalian sehingga kita bisa sekarang berada di sini dan sampai ke 1 tahun ini, dan itu perjalanan yang sangat luar biasa. Ya mungkin kemarin sekarang yang terakhir aku mau terima kasih Kondion Bahi, tak pernah ya. Tentang Kondion Bahi. Kondion Bahi ini aku kemana mau hangat dari jadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dari ketua DKI, wakil DKI, dan gue sebagai sekretaris. Gue sih kagak tutup pengalaman gue selama kurang lebih 1 tahun si komunitas nih. Mungkin inak amak mewahangkai me anake yang bobu seka anake SD wahangkai nukune balik mungkin untuk une gue nombraka gue ranak ande beloloka
ne memang yang gue lakukan di komunitas, tapi ne gue hanya sekedar suara, tapi gue onak poli ne melangkah lemoy untuk gerak bubusakan ini bisa tampil. Gue marah belolo, gue sering rara yang pokok mau kemarin aja si depan radorela menakan itu gue anak yang suka, tapi ne bahaknya gue tetap air langsung bagian kok kira. Jadi dari kami telogum nih Pak Ketua nih ngasih tebo penaha. Kalau bosko na penaha nari penaha yang nunggu ada na takaro otak yang putus moncel yang kami menang kan itu anak-anak sasar. Mainnya gue kada hulur mainnya pelih menahin na tubuh gue. Tapi na tubuh gue na Allah. Kalau gue mana pernah halah, tapi gue langsung marah depan. Tapi makanya gue petok onak di onak mado. Nego. Jadi kami telogum nih dengan watak dan karakter yang berbeda-beda. Jadi terima kasih banyak kepada Inak Ama Bangkai yang sudah menitipkan dan masih mempercayakan kami bertiga untuk mendidik anak-anak Mio menjadi adik-adik kami di komunitas Baca Mas Dewa. Terima kasih banyak. Pada tempat yang berikutnya, gue berterima kasih kepada Bunda Veronica dan Bapak Yamin Dosinayan, Ketua UI Adonara, yang selama 1 tahun ini sudah menjadi ibu dan bapak bagi komunitas Baca Mas Dewa. Terima kasih banyak. Makanya setiap kali Bang Yamin, Ketua UI Adonara dan Bunda Beto, anak-anak SD berjejer di pinggir jalan untuk menyalami satu persatu. Dan ini bagi kami adalah sesuatu yang luar biasa. Di akhir kata, mungkin gue atas nama pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Inak Amak Bangkai, semua adik-adik komunitas. Mungkin selama beberapa hari titik latihan, titik kerja, gue ke arah anak anda beloloka, gue minta maaf. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Sebuah puisi untuk kita semua. Adonara, tanah Mahargadi, tapi tak pernah melahirkan gajah. Karya Bara Patiraja. Adonara, tanah Mahargadi, tapi tak pernah melahirkan gajah. Wai berang witi hama, bertabur bidadari beribu. Bila cinta yang biru datang mengetuk pintu hatimu, sarukanlah 9 kali. Adonara, mata fajar biang lala, surga yang terapung antara Solo dan Lobe. Ketika hari berangsur malam, ketika suara-suara mulai membisu di kutub pulau, suluh di pucuk
riwayatmu bahwa di tanahmu adalah air, bahwa perang adalah keberanian. Keberanian itu bukan parang dan tombak yang kau acung-acungkan, tapi kuat manismu yang ku teguh bagi sajak di gunung-gunung. Karena hidup berawal dari kata dan berakhir pada kata. Moriko dikoda, mata lo dikoda. Tapi mengapa kau asal berlatih dan matamu sengit seperti jaga? Aduh Nara, bukan tangan kebal kelewang yang menyentuh hatiku, tapi relung mata Ina yang tabah mengayuh peluh di los-los pasar. Tanpa keluh ia terus berjalan, menyangga hidup yang kuyup, sambil mengingat wajah aman, wajahmu yang pecah di pucuk-pucuk bandar. Aduh Nara, keberanian itu bukan parang dan tombak yang kau acung-acungkan, tapi lauk buah manismu yang ku teguh bagi sajak di gunung-gunung. Keberanian itu seperti wanita di raun dadanya, setiap laki-laki menghimbas sayap-sayap takdirnya. Terima kasih. Pemuda Harapan Bangsa, karya Arti Gunawan. Wahai pemuda-pemudi, engkau yang lahir di tanah ini, engkau yang menghirup udara tanah ini, engkau yang minum air tanah ini. Ingatlah bahwa kau ada untuk negeri, bahwa di pundak masa depan negeri ini dibentang, bahwa di pundak nasib negeri ini terbentang. Kau bukan orang biasa, kau harapan negeri, negeri yang besar yang bernama Indonesia. Di dalammu tertanam jati diri, di dalammu tertanam nilai, budaya, moral, etika, dan semua hal tentang negeri ini. Kau adalah Indonesia, kau adalah Nusantara, kau adalah ibu pertiwi, kau adalah masa depan negara besar
Anda akan menyesal di kemudian hari karena Anda akan melihatnya di media sosial. Kepada penari bola-bola, waktu dan kesempatan satu saya.
sebagai penerus harapan bangsa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada zaman sekarang ini, di tengah perkembangan arus globalisasi yang kian membawa perubahan pada setiap aspek kehidupan, begitu juga dengan pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dari tiap orang tentang suatu hal. Sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini, seharusnya kita memberikan prestasi sebagai bukti bahwa kita layak sebagai generasi penerus bangsa. Kita sebagai generasi muda seharusnya memiliki semangat tinggi untuk melakukan perubahan. Semangat yang harusnya muncul ketika mereka melihat adanya kejanggalan pada bumi pertiwi. Namun, bila melihat pada masa kini, apakah kita yang disebut sebagai generasi penerus dari bangsa ini mampu melakukan suatu perubahan demi tertatanya masa depan negeri yang lebih baik? Hadirin dan teman-teman generasi muda yang saya kasihi, sadarkah kita bahwa bangsa ini tidak membutuhkan generasi pemalas yang mudah terpengaruh dengan dampak-dampak negatif dari globalisasi dan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai luhur bangsa? Tetapi sebaliknya, bangsa ini sangat membutuhkan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalis, religius, semangat tinggi, dan generasi muda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Kita sebagai generasi harapan bangsa ini harus mampu menjawab tantangan agar negeri ini semakin maju dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan baik dan kreatif untuk membuat daya saing bangsa di masa depan menjadi lebih baik. Hadirin sekalian, sayangnya generasi muda bangsa ini banyak yang terperosok oleh arus globalisasi yang memberikan dampak negatif. Dampak positifnya banyak teknologi yang berkembang sehingga mempermudah aktivitas manusia. Namun dapat berdampak negatif ketika mentalitas generasi penerus bangsa ini semakin buruk. Rusaknya generasi muda bisa terjadi dengan adanya tindakan kriminalitas, mabuk-mabukan, seks bebas, premanisme, dan lain sebagainya. Saudara-saudari dan teman-teman generasi muda sekalian, satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Peran siapakah yang paling penting dalam pembentukan karakter generasi muda yang lebih baik? Dan tentu saja, perbaikan karakter generasi muda bangsa ini sangat membutuhkan peran dari pemerintah, para pendidik, dan juga orang tua. Ketika ketiga unsur peran penting ini mampu melakukan tugas mereka dengan baik, maka kita dapat menjamin bahwa negeri ini mampu melahirkan generasi muda yang unik akan daya saing dan kaya akan pengetahuan dan karakter-karakter yang mampu mengubah bangsa menuju masa depan yang cerah. Hadirin dan teman-teman generasi muda yang saya kasihi, sudah bukan waktunya lagi kita terpuruk di era globalisasi. Kini saatnya bagi kita untuk bangkit, menatap jauh ke depan, tinggalkan masa kelabu, tinggalkan hal negatif yang pernah kita lakukan. Mari kembangkan potensi yang dimiliki, lakukanlah perubahan pada negeri ini. Mari kita menjadi generasi muda yang mampu bertahan dari kuatnya arus negatif globalisasi dan bawa nama besar Indonesia ke dunia internasional. Salam generasi muda, lakukanlah perubahan, buatlah dirimu layak sebagai penerus bangsa ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan hari ini, kapan lagi? Terima kasih, selamat malam. Makna kehidupan, karya Ari
waktu bergulir dengan cepat, mengelabuni hidup seperti mimpi. Andai saja mimpi buruk yang terjadi ingin segera diakhiri. Namun jika indah yang dialami, berharap agar bisa tidur selamanya dalam mimpi indah itu. Tapi inilah hidup, sebuah pilihan, di mana naluri insan yang paling mendasar. Memilih jalan hidup menjadi sebuah tujuan. Untuk menggapai tujuan, pasti banyak jalan yang berliku. Banyaklah tenaga yang dikeluarkan. Inilah yang disebut pengorbanan. Pengorbananlah yang memberikan makna sendiri untuk memiliki etika yang baik atau buruk dari sebuah kehidupan. Terima kasih. Aku ingin pulang padamu Adonara, kampung halaman yang aku rindukan. Hai semua. Oh Adonara, lewat ikan selaka. Oh Adonara, tanah akan melaut. Hati lulu yang tak padamu tanah tadon, nurani porak-poranda, saksikan derita ini. Ayo semua. Oh Adonara, lewat ikan selaka. Oh Adonara, tanah akan melaut. Isak tangis anak negeri, merintih dan meronta. Rai sebako dapulu, aku dah kirim lewat. Oh Adonara, lewat ikan selaka. Oh Adonara, tanah akan melaut. Kapan cerita jadi kisah indah waktu dulu, badai pastikan berlalu, tetap senyum untuk masa nanti. Oh Adonara, lewat ikan selaka. Oh Adonara, tanah akan melaut. Oh Adonara, lewat ikan selaka. Oh Adonara, tanah akan melaut. Terima kasih sudah dulu-dulu. Berikutnya. Aku bermalam di rimba, di suara dibuat
tuai kedamaian sempurna di tepi kayu raksasa, di pundak batu perkasa, ku rangkai puji bagi pencipta. Mata air mata. Masih di sini bersama riak kecil, suara aliran nadi nada jantung. Satu-satu titik air jatuh dari danau dedaunan hijau mata air, mengaliri lembut pada nadi nada nafas awal hadirmu. Adalah mata air Firdaus, sejuk menusuk ke ubun-ubun, beranak pinak kebajikan, luhur dan sakral. Wajahmu pekat kelam beronggah kedalaman sejarah. Tenang berwibawa dan seolah menua bersama kisah perjalanan panjang anak manusia Tadon Adonara. Mata air itu sejuk, teduh, penyejuk kalbu pada setiap rongga kehidupan anak zaman tak berusai. Tiba-tiba terdengar bunyi kapak, bunyi senso, dan suara mengejar binatang, dan kobaran api. Airku, jangan katakan kalau kau mulai terusik dengan tidur siangmu. Mata airku, jangan katakan kalau kau mulai gerah dengan tangan-tangan tak adab yang mulai menggerogoti halaman hatimu yang dulu rimbun hijau. Yang kini tinggal ranting-ranting patah, keputusasaan karena ulah dan keserakahan anak manusia yang acuh pada tutur turun temurun nenek moyangnya. Mata airku, mata airku, air mata, air mata, air mata.
mata air kehidupan sumber segala asa. Menjadi tabib ajaib penyembuh luka segala luka. Maka jangan kau lukai dengan akhlak nihil serakahi diri. Oh, mata air kehidupan, sumber cinta tak bertepi dari semesta alam raya, maka jangan biarkan mata air darah terus mengalir. Aku masih di sini bersama air mata, mencari mata air surgawi, bersihkan hati, sirami nurani, agar akhlakmu bersemi lagi. Dia si cahaya. Pahlawanku, aku ingin berada di pangkuanmu lagi, sambil mengingat masa kecilku bersamamu dan merasakan kasih sayangmu yang begitu dalam padaku. Ibu, kau wanita yang sangat kuat. Kau tak pernah merasa lelah ketika merawatku hingga aku tumbuh dewasa. Ibu, maafkan aku yang belum bisa membalas sedikit pun kebaikan yang kau berikan kepadaku. Tapi suatu saat nanti aku akan berusaha membalas semua kebaikan yang kau berikan kepadaku, agar kau bisa merasakan kebahagiaan di masa tuamu. Oh ibu, kau wanita yang paling aku cinta. Aku tak akan pernah melupakan atas cintamu yang seakan tak pernah hilang padaku. Terima kasih. Good night, everyone. Best wishes for us. My name is Awinita. This night I will deliver a speech about the importance of education. Education holds essential benefit for mankind. First of all, it reduces poverty, the most terrifying issue for society globally. Giving our children the same opportunity to get a good education will lead to better economy and financial prosperity for individual and nation. It enables them to get an additional income, the possibility of occupying better career position. Lastly, education can save the life of children in the most unsuitable for growing up circumstances. It enables young men and women to avoid many of mistakes that might happen due to the lack of information and discussion. If we want to live in peaceful and happy society, we should provide our next generation with a more affordable and accessible education. There should be no doubt about the essence of a good to be a better place for our children by providing good and equal education, not only worrying about the
acara yang berikut. Kolaborasi puisi dari teman kita Nafang Bawolo, Jenny Bahi, dan Indah Bahi. Para teman kami persilahkan. Ya, kita tepuk tangan yang meriah untuk ketiga teman kita. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap kali dimaklumi sebagai kewajaran. Hukum yang ditegakkan dengan retorika hanya jadi bahan tertawa belaka. Keadilan jadi bahan yang suka ketika hukum hanya tegak pada yang baik. Ruang publik didefinisikan oleh uang. Air di kampung pun kering kerontang. Apa arti jasa yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibela. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Terima kasih. Oke, teman yang membacakan doa sudah berada di depan. Sambil mengiringi acara makan kita akan dihibur sebuah lagu dari Ama Ata. Selanjutnya, waktu yang seluas-luasnya kami persilakan kepada OI Adonara dan Watona Sound untuk mengiringi kita selama acara makan. Oke, jadi saya sudah membacakan susunan acara kita selanjutnya. Jadi kepada petugas yang sudah ditentukan untuk mengarungi para undangan kita untuk berdiri mengambil makanan menuju meja hidangan. Jadi sekedar informasi bahwa kedua meja ini halal semuanya, tidak ada yang haram untuk mejanya. Jadi kepada teman kami persilakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami, terlebih atas nikmat rezeki yang kami terima ini. Terima kasih atas segala pemberian yang kami terima dari segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkatilah kiranya makanan dan minuman yang tersedia ini agar memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Berkatilah orang-orang yang sudah menyiapkan hidangan ini. Begitu pula saudara-saudari kami yang kurang beruntung di luar sana. Semoga mereka bisa lekas diberi rahmat-Mu juga. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu Tuhan,
dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Menuju ke penghujung acara, yaitu perarakan kue ulang tahun komunitas Baca Mas Dewa. Maka kami memberi kesempatan kepada teman Amata untuk mengisi sebuah lagu sambil menunggu adik-adik penari.
suka moe. Iya, moe. Go suka moe.